Kembali di Net 24 dan kita awali informasi olahraga dari Indonesia Masters 2019. Dan hari ini turnamen sudah masuk babak semifinal. 3 wakil Indonesia melaju ke babak final. Di babak semifinal yang berlangsung di Istora Senayan Sabtu ada 5 wakil Indonesia yang berlaga. Salah satunya ganda campuran Tontowi Ahmad Liliana Natsir. Nah, Owi Butet mengalahkan pasangan Malaysia Chan Peng Sun, Goh Yu Ying 2 set langsung 22-20, 21-11. Kemenangan ini jadi pastikan tiket ke final Owi Butet yang digelar Minggu. Lawan yang akan dihadapi pasangan Cina Zheng Siwei, Wang Yaqiong. Ini bukan lawan yang asing buat Owi Butet. Di beberapa pertemuan saling balas-membalas kemenangan. Tapi pastinya akan spesial buat Liliana Natsir karena ini adalah penampilan terakhirnya sebelum pensiun. Saya sering bilang memang persiapan saya kurang, latihan saya sama Owi juga jarang. Ya saya berusaha tampil enjoy aja, kasih yang terbaik karena ini turnamen terakhir saya dengan Owi. Jadi apapun hasilnya saya udah siap gitu, maksudnya tapi puji Tuhan ini maksudnya surprise juga buat saya bisa sampai di final. Dan ya itu saya bilang ya terima kasih buat Owi juga, dia udah berjuang keras untuk maksudnya untuk kasih yang terbaik karena ini juga maksudnya di akhir karir saya juga gitu. Nah, yang juga lolos wakil Indonesia adalah ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Di semifinal mereka mengalahkan pasangan Cina Han Chikiai Zhao Hadong dengan skor 21-11, 21-17. Selain itu, The Minions juga sukses melaju ke partai final. Marcus Gideon, Kevin Sanjaya ini kalahkan wakil Denmark Kim Arstrup, Anders Rasmussen dengan skor akhir 21-19, 21-13. Artinya All Indonesia Final di ganda putra akan digelar Minggu siang. Saja mau siapapun lawannya tetap di final tetap berat, dan kita juga berusaha main enjoy supaya pemain kita keluar semua dengan strategi kita juga bisa berjalan baik. Ya pasti Ahsan Hendra pengalamannya banyak dan mereka lebih banyak main di sini dibandingkan kita kan pastinya. Jadi ya kita harus lebih siap dan gak boleh lengah aja sih. Mereka kan pengalaman jam terbangnya tinggi ya, pasti banyak ngerti gimana cara cepat dapat poinnya gitu. Sementara wakil dari Indonesia yang gagal lolos ke partai final ada Gracia Poli Apriani Rahayu yang kalah dari pasangan Jepang Misaki Matsutomo, Ayaka Takahashi. Dan satu lagi andalan tuan rumah tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie. Jojo menyerah dari Anders Antonsen 2 set langsung. Nah, sekarang kita beralih ke lapangan hijau. Dari ajang Piala FA, kemenangan 1-3 Manchester United atas Arsenal membuat Gunners harus tersingkir dari turnamen. Dan dengan hasil ini, deretan kemenangan di laga perdana Ole Gunnar Solskjaer bersama MU belum patah. 8 game, 8 kali menang. Istimewa. Belum ada kata kalah atau seri untuk Manchester United di bawah pelatih interimnya Ole Gunnar Solskjaer. Setan Merah sukses atasi tuan rumah Arsenal 1-3 di babak 4 Piala FA Sabtu dini hari. Tim tamu mencuri keunggulan lebih dulu lewat gol Alexis Sanchez menyambut asis Romelu Lukaku. Gol ini seakan menjadi jawaban kepercayaan yang diberikan sang pelatih yang menurunkannya di skuad utama. Selain itu, jadi titik cerah performanya yang masih jauh dari harapan di Manchester United dengan predikat pemain gaji tertinggi. Dari 32 laga yang dimainkan Sanchez bersama Setan Merah, ia baru mencetak 4 gol. Padahal Sanchez sebelumnya bisa menorehkan 80 gol dari 166 pertandingan bersama Arsenal. Gol Sanchez sekaligus gol perdana ke gawang tim lamanya sejak kepindahannya 2018 lalu. Selang beberapa menit, Manchester United menambah keunggulan lewat gol Jesse Lingard. Lagi-lagi, Romelu Lukaku yang menjadi pemberi asis. Dengan catatan ini, Jesse Lingard total sudah mencetak 4 gol selama pertemuannya dengan Arsenal di semua kompetisi. Beberapa menit sebelum turun minum, giliran tuan rumah berusaha memperkecil ketinggalan. Pierre-Emerick Aubameyang mencatatkan namanya di papan skor setelah menjebol gawang Sergio Romero. Bagi Oba, gol ini melengkapi rekor debutnya selama berseragam The Gunners. Laga debut di 3 ajang berbeda, Oba sukses menciptakan gol. Sebelum Piala FA kontra MU, pemain asal Gabon ini cetak gol saat debut Premier League kontra Everton dan debut di Europa League melawan Force Club Poltava. Tertinggal 1 gol, Unai Emery akhirnya menurunkan Mesut Ozil di laga ini. Artinya ini jadi penampilan perdana Ozil di 2019 setelah kehilangan tempat di skuad racikan Emery beberapa laga sebelumnya. Dari statistik pertandingan, Arsenal sebenarnya mampu mendominasi skuad Ole Gunnar Solskjaer dengan 60% lebih penguasaan bola. Mendekati peluit akhir, justru Setan Merah mampu menambah keunggulan. Anthony Martial yang masuk menggantikan Alexis Sanchez yang menyumbang gol menyambut bola rebound hasil tendangan Paul Pogba. Kemenangan untuk Manchester United memaksa Arsenal harus tersingkir dari ajang Piala FA.
Pil pahit lain yang harus ditelan Arsenal, bek The Gunner Socrates harus keluar lapangan karena alami cedera di menit 21. Hal ini tentu menambah masalah Unai Emery setelah sebelumnya dua bek mereka Hector Bellerin dan Rob Holding harus lebih dulu masuk daftar cedera. Sementara untuk kubu setan merah, hasil ini memperpanjang kemenangan laga perdana Solskjaer 8 laga 8 kemenangan. Nah, pertandingan lawan MU ini jadi laga terakhir Peter Cech di FA karena dia juga memutuskan kan untuk pensiun di akhir musim ini. Sementara Arsenal sendiri ini kembali jadi pertanyaan apakah masih nggak konsisten performanya, padahal kan sempat disebut-sebut comeback setelah menang lawan Chelsea sebelumnya ya. Hasil ini juga jadi catatan 10 laga terakhir Arsenal, Emery squad kalah di 5 laga. Waduh. Sementara untuk buat MU, kemenangan 8 beruntun di semua ajang pertama kali terjadi lagi sejak Januari 2017. Tapi periode berat masih harus dihadapi MU ini. Masih akan ketemu PSG, Manchester City, Liverpool, dan juga Arsenal lagi. Nah, ternyata kedatangan Ole Gunnar Solskjaer ini membuat The Red Devil ternyata ada peluang bisa memimpin puncak klasemen Premier League. Bisa, nggak tahu. Kita lihat dulu simak ulasannya ya. Kesempurnaan terus diraih Manchester United sejak kursi kepelatihan berganti ke tangan legenda pemainnya, Ole Gunnar Solskjaer. Bungkam Arsenal di Piala FA dan kemenangan 2-1 lawan Brighton and Hove Albion akhir pekan lalu membuat tim Setan Merah meraih kemenangan ke-8-nya di semua kompetisi. Di Premier League artinya total 18 poin diraih United setelah mengalahkan Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle, Tottenham, dan terakhir Brighton and Hove Albion. Jumlah itu membuat United menjadi tim dengan perolehan poin tertinggi sejak ditangani caretaker asal Norwegia ini pertengahan Desember lalu atau bisa disebut kalender Ole. Dalam kalender Ole, sang pemuncak klasmen sebenarnya Liverpool harus duduk di peringkat kedua dengan perolehan 15 poin akibat sempat menerima kekalahan di tangan Manchester City awal Januari lalu. Selanjutnya di urutan ketiga dihuni Tottenham Hotspur dan Manchester City yang sama-sama mengoleksi 12 poin. Sementara Chelsea yang berada di posisi nomor 4 klasmen asli Premier League terlempar ke posisi 7 klasmen versi kalender Ole. Tak hanya menempati urutan teratas, sejak ditangani sosok pelatih 45 tahun tersebut, MU juga menjelma menjadi tim yang paling produktif dalam 6 laga terakhir. Dalam periode itu United sukses bukukan 17 gol. Jumlah gol serupa sebenarnya juga turut dicatatkan Liverpool dan juga Tottenham. Tetapi United tetap lebih unggul karena selain yang tertajam mereka juga jadi tim dengan kebobolan paling sedikit yaitu 4 gol. Dalam periode 6 laga terakhir, Marcus Rashford dan Paul Pogba menjadi donatur gol terbanyak dengan total 10 gol atau masing-masing 5 gol. Sementara 7 gol lainnya disumbangkan Romelu Lukaku dan Jesse Lingard 2 gol serta 1 gol masing-masing dari Anthony Martial, Nemanja Matic, dan Ander Herrera. Meski begitu, rekor 100% sejak menangani The Red Devils belum menjamin masa depan permanen Ole di Old Trafford. Apalagi dari ke-6 laga Premier League tersebut bisa dibilang hanya Tottenham yang menjadi bagian Big Six dan lawan sepadan. Tidak sedikit juga legenda United lainnya masih meragukan kemampuan Ole jika berhadapan dengan tim tangguh lainnya. Untuk itu, sosok yang akrab dengan nomor punggung 20 saat masih aktif bermain membela MU tersebut disebut-sebut harus melewati ujian berat di bulan Februari-Maret mendatang. Pasalnya pada periode tersebut Manchester United harus 2 kali menghadapi Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions, serta melawan Liverpool, Arsenal, dan Manchester City di ajang Premier League. Melewati periode berat, tentunya Solskjaer harus siap kekuatan tim yang mumpuni. Performa apik Alexis Sanchez saat bertamu ke mantan klubnya di ajang Piala FA bisa membuka harapan deretan pemain setan merah yang redup saat di bawah Mourinho kembali bersinar. Bersama Solskjaer, Sanchez baru 2 kali tampil saat kontra Newcastle menorehkan 1 assist dan 1 gol kontra Arsenal. Tapi hal ini tentunya belum cukup. Pemain dengan gaji tertinggi di MU ini masih harus membuktikan penampilannya di periode Februari-Maret dengan tampil konsisten. Kita lanjut ke Piala FA, tim Skota Manchester City ini sukses raih kemenangan atas Burnley di putaran keempat FA Cup. Bermain di hadapan publik sendiri, The Citizen tampil menggila dengan cetak 5 gol tanpa balas. Gabriel Jesus membuka pesta gol City di menit ke-23, sekaligus menjadikan dirinya ini terlibat di 8 gol City tahun 2019, atau yang terbanyak di antara pemain Premier League lainnya. Sementara 4 gol lainnya dicetak oleh Bernardo Silva pada awal babak kedua, Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, dan gol bunuh diri dari Kevin Long. Khusus bagi De Bruyne, golnya ke gawang Burnley ini jadi gol ke-10 yang dicetaknya dari luar kotak penalti musim ini, yang juga jadi banyak di antara pemain Premier League lainnya. Wow, dan hasil ini bikin City sukses menjadi rekor unbeaten atau tak terkalahkan di 9 pertandingan beruntun di semua kompetisi musim ini.
Oke, sabar dulu, jangan kemana-mana. Masih ada informasi olahraga yang menarik lainnya usai jeda. Tapi saya mau kasih informasi dulu seputar final Australia Open 2019. Kembali lagi di Net24, beberapa saat lagi laga super big match pekan ke-21 Serie A antara AC Milan melawan Napoli akan terjadi di San Siro. Adu tajam dua striker Polandia nih, Arkadiusz Milik dan juga Krzysztof Piątek bisa jadi penentu di laga ini. Serie A pekan ke-21 akan pertemukan AC Milan melawan Napoli di San Siro. Duel dua tim yang saat ini sama-sama berada di 4 besar tentu akan sajikan aksi mati-matian demi pertahankan posisi mereka di papan klasmen. Jika melihat rekor pertemuan kedua tim sepanjang sejarah, Il Rossoneri sedikit lebih diunggulkan. Milan berhasil menangkan 61 laga dari total 156 pertemuan. Sementara Napoli hanya berhasil menangkan 46 laga saja. Meski begitu, kondisi kedua tim saat ini tentu sangatlah berbeda. Bahkan kemenangan terakhir Milan atas Napoli terjadi pada musim 2014-2015 atau 4 musim lalu. Apalagi saat ini tamu memiliki posisi yang lebih baik di tangga klasmen dengan menempati posisi kedua dengan selisih 9 poin dari Juventus. Tak hanya itu, striker Il Partenope Arkadiusz Milik juga tengah dalam performa terbaiknya dengan koleksi 11 gol atau hanya terpaut 3 gol dari CR7 yang berada di puncak daftar top scorer sementara. Jika dimainkan sejak menit awal, penyerang Polandia ini tentu akan menjadi momok besar bagi pertahanan Milan. Pasalnya Milik tercatat berhasil cetak 7 gol dari 5 laga terakhirnya sebagai starter. Hal ini tentu akan jadi perhatian khusus bagi Gattuso karena Milan saat ini bersatu sebagai tim yang paling banyak kebobolan di posisi 4 besar. Dari 20 laga yang telah dijalani, Il Diavolo Rosso telah kemasukan 20 gol, atau rata-rata 1 gol per laganya. Bahkan jika dilihat dari selisih gol pun, Milan masih jadi yang terburuk dengan catatan 8 gol. Angka tersebut tidak sampai setengah dari selisih gol milik tim skota Inter Milan yang saat ini berada di posisi ketiga dengan 17 gol. Meski begitu, Milan masih bisa optimis dengan hadirnya rekrutan anyar Krzysztof Piątek yang kemungkinan akan jalin debutnya di laga nanti. Piątek sejauh ini tercatat sebagai salah satu striker tersubur di Serie A dengan koleksi 13 gol dan berada di atas Milik dalam daftar top scorer sementara. Kemungkinan debut Piątek sejauh ini sangatlah besar. Pasalnya ia juga telah beristirahat selama 1 pekan di mana ia tidak bermain saat mantan klubnya Genoa dikalahkan Milan dengan skor 2-0. Namun Milan bukan hanya Piątek. Il Rossoneri juga memiliki Suso yang sejauh ini berhasil tampil baik. Suso tercatat sebagai top assist Serie A saat ini dengan catatan 8 assist. Pemain yang beroperasi di sayap kanan ini memang telah menjelma menjadi pemain kunci Milan di musim ini. Tak hanya memanjakan para striker, Suso juga tercatat produktif dengan lesakan 5 golnya. Bertemunya dua striker tajam Polandia di Serie A musim ini antara Milik dan Piątek tentu akan menjadi sorotan tersendiri di laga nanti. Tak hanya untuk buktikan siapa lebih tajam, namun performa mereka juga akan membantu tim masing-masing untuk terus berada di papan atas. Oke, kita beralih ke Jerman. Borussia Dortmund makin tunjukkan dominasi mereka di Bundesliga musim ini. Hadapi Hannover di dalam lanjutan Spieltag ke-19, di Borussen berpesta dengan cetak 5 gol di Signal Iduna Park. Achraf Hakimi membuka keunggulan tuan rumah di menit 24 lewat sepakan keras dan dalam kotak penalti. Gol ini jadikan Dortmund tercatat selalu berhasil mencetak gol dalam 17 Spieltag beruntun di Bundesliga musim ini atau terhitung sejak Spieltag ketiga 15 September lalu. Dan pesta gol tuan rumah baru berlangsung di babak kedua. 4 gol tambahan masing-masing dicetak atas nama Marco Reus, Mario Götze, Rafael Guerreiro, dan juga Jadon Sancho. Wow, yang menarik, Reus dan Götze akhirnya sama-sama cetak gol dalam satu laga yang sama setelah terakhir kali terjadi pada 19 Januari 2013 lalu. Dan gak cuma itu, khusus bagi Götze, tambahan satu ini juga jadi gol ke-37-nya bersama Dortmund atau unggul 1 gol dari koleksi 36 golnya bersama Bayern Munchen. Sementara tim tamu
hanya bisa membalas 1 gol lewat Benjamin Hadžić di menit ke-86. Hasilnya sendiri membawa Dortmund makin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 48 poin, unggul 9 poin dari Bayern Munchen di posisi kedua yang baru akan bermain Minggu malam melawan Stuttgart. Nah, ini untuk pertama kali juga sepanjang sejarah klub Dortmund bisa mengumpulkan 48 poin dari 19 laga di Bundesliga. Nah, ini kita masih ngebahas tentang Dortmund nih. Klub ini membuktikan sukses jadi kejutan di Bundesliga musim ini meski sering ditinggal pemain bintang. Bahkan dijualnya Christian Pulisic ke Chelsea musim depan ini terus akan melanjutkan tren si hitam kuning dalam menjual pemain dengan keuntungan besar. Memasuki tahun 2019, Borussia Dortmund kembali dapatkan dana segar berlimpah. Terjalinnya kesepakatan dengan tim Premier League Chelsea terkait transfer Christian Pulisic memastikan Die Borussen bakal menerima uang sebesar 64 juta euro atau sekitar 1,16 triliun rupiah. Dengan nilai transfer ini, Pulisic resmi jadi pemain termahal kedua bersama Pierre-Emerick Aubameyang yang pernah dijual Dortmund. Nilai transfer mereka hanya kalah dari Ousmane Dembele yang dijual ke Barcelona dengan mahar 115 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah pada bursa transfer musim panas tahun 2017 lalu. Penjualan Pulisic ke Chelsea ini pun seakan teruskan tren Dortmund yang kerap menjual pemain-pemain berkarakter menyerang dengan harga yang cukup mahal. Jika dihitung sejak musim 2016-2017, tim yang bermarkas di Signal Iduna Park ini tercatat telah kantongi 330 juta euro atau sekitar 5,3 triliun rupiah dari penjualan pemain-pemain depannya. Selain Dembele, Pulisic, dan Aubameyang, Dortmund juga sukses melego pemain-pemain seperti Henrik Mkhitaryan, Andriy Yarmolenko, hingga Emre Mor dengan harga yang cukup tinggi. Namun penjualan pemain-pemain ini pastinya jadi pisau bermata dua bagi Die Borussen. Meski dapatkan dana melimpah, kekuatan Dortmund jelas bakal berkurang dengan perginya pemain-pemain andalan. Hal ini seperti dilihat di akhir musim 2017-2018 lalu di mana mereka hanya bisa finish di peringkat 4 klasemen akhir Bundesliga setelah ditinggal oleh pemain-pemain andalannya seperti Dembele dan Aubameyang. Bahkan jika dilihat sejak tahun 2016, sejumlah pemain andalan silih berganti meninggalkan Signal Iduna Park. Selain Auba, Dembele, dan Pulisic, sebut saja Matt Hummels, Sokratis, hingga Henrik Mkhitaryan. Namun jika melihat performa Borussia Dortmund di musim ini, fans mereka tak perlu khawatir. Kepergian Pulisic pun sepertinya tak akan terlalu berpengaruh dengan permainan tim. Di musim ini saja Pulisic hanya tampil di 11 dari 17 pertandingan Bundesliga dengan sumbangan 1 gol dan 2 assist. Statistik Pulisic ini bahkan kalah dari Rising Star Dortmund lainnya, Jadon Sancho yang tercatat selalu tampil di 17 pertandingan Dortmund di Bundesliga musim ini. Kontribusi pemain didikan Manchester City ini pun lebih mentereng dengan buat 6 gol dan 8 assist. Apalagi di bursa transfer musim panas kemarin, Dortmund begitu efektif dalam membeli pemain baru. Pemain-pemain yang didatangkan dengan harga yang tidak terlalu mahal seperti Paco Alcacer dan Axel Witsel ternyata mampu beri kontribusi maksimal. Mereka jadi aktor kunci membawa Dortmund puncaki klasemen Bundesliga serta melaju mulus ke babak 16 besar Liga Champions. Selain itu, dengan uang hasil penjualan Pulisic, Dortmund pun bisa saja kembali datangkan pemain yang tepat di bursa transfer musim dingin Januari ini, yang bisa membantu Die Borussen kembali raih trofi bergengsi. Oke, next, kabar terbaru setelah sebelumnya dibekukan sebagai pelatih oleh manajemen AS Monaco, Thierry Henry akhirnya dipecat. Baru 3 bulan jadi pelatih, debut karirnya juga nih ya. Ini belum mujur juga untuk Henry berarti. Jadi kabar ini diumumkan di situs resmi AS Monaco. Pengumuman ini dibuka dengan manajemen Monaco menunjuk pelatih sebelumnya Leonardo Jardim menggantikan Henry dengan durasi 2,5 tahun. Baru di bawahnya nih soal Henry yang diputus kontraknya. Nasib legenda Arsenal ini emang nggak mulus di debut karir menjadi pelatih utama klub. Bersama Monaco, Henry baru bekerja selama 104 hari dan hanya meraih 4 kemenangan dari 20 laga perdananya. Jadilah dia dianggap gagal mendongkrak performa tim pada paruh kedua musim ini, dan karena Monaco ini masih menghuni posisi 19 klasemen sementara dengan 15 poin. Selain itu, sikap buruk Henry menghina nenek pemain Salzburg saat timnya berhadapan di ajang Coupe de France beberapa waktu lalu ya. Ini jadi pemicu manajemen tidak lagi memberinya kesempatan. Dan sebelum Jardim ambil alih, sesi latihan dan juga laga kontra De Jong akan dipegang asisten pelatih Frank Passy. Dan manajemen Monaco masih percaya ke Jardim karena dia memang salah satu pelatih yang sukses bersama Monaco. Selama 4 tahun melatih, ia melewati 232 laga dengan 125 kali kemenangan dan menyumbangkan 1 gelar Ligue 1 musim 2016-2017. Dan Net24 akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya, jadi tetap bersama kami.
Kembali di Net24, hobi di dunia sepak bola ini bisa disalurkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah main futsal. Nah, ini ada beberapa cara yang dilakukan, mulai dari main-main santai sampai juga ada turnamen non-atlet apa ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh antar perusahaan. Olahraga ini sekalian juga bisa jadi networking. Wah. Dan informasi ini sekaligus menutup Net24 malam ini. Mewakili Tommy Fajar dan Esther Kramer, saya Peter Gantung. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Sepak bola bisa dibilang jadi olahraga rakyat di Indonesia. Tercatat Indonesia jadi negara peringkat 2 penggila sepak bola di tahun 2018. Tak sebatas menikmati tontonan pertandingan, sepak bola juga jadi pilihan olahraga untuk sebagian orang. Salah satunya adalah futsal yang jadi pilihan favorit. Tak jarang dari hobi, futsal dijadikan turnamen dengan peserta non-atlet. Seperti turnamen Markom Travel Agent yang diikuti peserta dari perusahaan travel di ibu kota. Turnamen yang digelar sehari di Kuningan, Jakarta Selatan ini diikuti 30 komunitas futsal travel agent. Acara ini sebenarnya untuk merekatkan hubungan antar travel agent biar lebih akrab lagi, biar lebih kenal satu sama lain. Intinya cuma buat silaturahmi aja, having fun, dan persaudaraan biar besok-besok kalau ada bisnis apa kita bisa tahu, dan lebihnya ke networking sih sebenarnya. Bukan hanya untuk olah tubuh, turnamen seperti ini biasanya dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi antar kelompok, komunitas, hingga perusahaan. Kita buat having fun, buat olahraga juga, ketemu sama teman-teman juga sama travel agent. Ini sih bagus banget ya, karena kita bisa jadi wadah tempat untuk menjalin silaturahmi antar travel agent gitu. Dan ini bagus banget, karena kita jadi tahu, jadi kenal, dan kadang itu ada teman juga dibuat sharing-sharing. Nah, ini futsal jadi tempat buat silaturahmi lagi, ketemu. Ini bagus banget. Futsal lahir sejak 1930 di Uruguay dan kini menjelma jadi urban sport alias hobi di perkotaan. Minat roket mendorong bisnis penyewaan lapangan futsal menjamur. Jadi pilihan karena relatif lebih mudah diakses dari sepak bola biasa karena tak perlu lahan yang besar. Tapi walaupun terlihat lebih simpel dari sepak bola lapangan besar, kita juga wajib mengukur kemampuan fisik masing-masing agar tidak berbalik merugikan kesehatan. Aris Satya, Henry Hardi melaporkan untuk Net.